Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, Alhamdulillah jumpa kembali di channel YouTube Kajian Santuy Milenial. Nah, kenapa dinamai Kajian Santuy? Karena memang kajian ini tidak terlalu bersifat serius ya, tapi walaupun tidak sepi dari pesan-pesan yang penting. Jadi saya usahakan sesantuy mungkin pembahasannya juga ya kan. Kali ini saya ingin bincang-bincang soal harta. Karena memang harta ini luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Sejak zaman baheula dulu ini harta memang peranannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat, ya kan? Apakah ada ayat Al-Quran yang membahas tentang harta ini? Saya cari, alhamdulillah ada satu ayat, mungkin lebih dari satu ayat, tapi yang saya dapatkan ini ayat tentang peranan harta dalam kehidupan manusia, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan itu adalah yang menyebabkan kelihatan indah. Kenapa kehidupan ini tampak indah? Karena ada harta, ada anak. Jadi ketika manusia keluar pagi-pagi dari rumahnya, itu motor penggeraknya adalah harta atau anak. Dia ingin mencari harta dan membahagiakan anak-anaknya. Jadi Al-Quran sudah menegaskan bahwasanya harta dan anak ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Bahkan harta didahulukan daripada anak. Harta dulu baru anak, kan? Kan kita lihat tuh, ada sebagian orang kadang-kadang mengorbankan anaknya demi mendapatkan harta, menjadi tumbal. Mungkin ada saya tidak tahu daerah mana itu, dukun-dukun kan, kalau orang mau kaya misalkan syaratnya anaknya jadi tumbal dulu. Dan memang itu terjadi, ada sebagian yang saking pinginnya dapat harta, anaknya jadikan tumbal. Dan di Al-Quran sendiri, al-mal itu didahulukan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kemudian ada juga di ayat Isra ayat 6, wa amdatnakum bi amwalin wa banin. Aku akan bantu kalian, kata Allah, dengan harta dan juga anak-anak. Walaupun sini anak-anak itu anak-anak lelaki yang disebut, tapi dalam penafsiran juga termasuk anak perempuan juga. Dan satu pesan daripada Al-Quran, hati-hati soal harta. Allah SWT berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kamu serahkan harta kalian itu kepada orang-orang yang kurang akal. Sufaha itu jamak daripada safi. Kurang akal dalam tafsirannya disebut karena ini terkait sebetulnya dengan anak-anak yatim. Jadi kalau anak yatim, orang tuanya meninggal, kemudian orang tuanya meninggalkan harta itu jangan diserahkan kepada anak yang masih safi, itu masih kurang akal, sehingga nanti hartanya habis. Maka kelolalah harta itu oleh wali, entah pamannya atau kakeknya. Kemudian dari keuntungannya itu belikanlah anak yatim itu pakaian dan makanan. Itu pesan daripada Al-Quran. Karena dia masih masuk dalam kategori safi, orang yang masih kurang akal. Tapi juga ada yang mengatakan pesannya itu bersifat universal. Artinya harta itu janganlah diberikan kepada orang yang tidak pandai, tidak bijak mengelola keuangan. Akhirnya bersifat israf dan tabdir, dimubadirkan uang itu. Dan Allah melarang, karena orang-orang yang memubadirkan harta itu tergolong dari ikhwanas syayatin, teman-teman daripada setan. Alhasil saudara-saudara sekalian, harta ini adalah hal yang sangat penting, karena orang kalau nggak punya harta itu
seperti nggak punya kehidupan sebetulnya. Kenapa? Karena kita bangun pagi, bangun itu sudah diperlukan uang. Bahkan katanya lelucon itu, bil fulus kulla syai'in tembus katanya. Itu lelucon. Dengan uang segala sesuatu bisa tembus. Apalagi fenomena sekarang ini, coba lihat. Saya baru dengar katanya di Sulawesi itu ada kakek-kakek usia 72 tahun menikah dengan gadis usia 19 tahun. Kalau ditelusuri kenapa gadis 19 tahun itu mau menikah sama kakek-kakek. Ternyata mas kawinnya tinggi, kemudian dibelikan mobil, ada rumah, disiapkan rumah. Akhirnya si gadis ini mau. Bahkan sering kan kita lihat prank-prank itu kan. Orang-orang yang seolah-olah naik sepeda motor butut gitu kan, terus dia minta nomor sama cewek gitu kan. Ceweknya nolak. Taunya salah, orang laki ini yang minta nomor ini orang kaya raya punya Ferrari. Berubah situ si cewek kan. Nah ini perannya harta ini. Oleh karena itu jangan kita meremehkan ini soal harta. Ada lagi satu warning dari Al-Quran. Jangan sampai kalian meninggal kemudian anak-anak kalian itu miskin. Jangan kalian meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Miskin itu mungkin juga miskin ilmu, miskin akidah, miskin harta juga. Jadi kalau bisa meninggal dunia, meninggalkan sesuatu untuk anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu bisa tegak berdiri kan. Alhasil ikhwan sekalian, kalau soal harta ini, the power of money ini memang kita nggak bisa tutup-tutupi, luar biasa. Apalagi di Indonesia. Ini coba lihat, orang kalau mau menjadi wali kota atau bupati itu harus bayar mas kawin ke partai, ya kan? Itu mahar. Kalau udah ada mahar, jangan mimpi deh jadi pejabat, ya kan? Dan itu sudah lumrah gitu loh, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya di dunia politik itu dibutuhkan mahar, mas kawin. Di dunia yang lain juga ini uang luar biasa. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, ya kan? Walaupun itu Al-Quran mengatakan kalian jangan berhenti dalam mencari uang saja gitu loh, melupakan akhirat. Nah ini ada satu ayat yang di surat Isra, wala tubaddir tabdira. Jangan kalian memubaddirkan itu harta atau uang itu. Innal mubaddirin kanu ikhwanas syayatin. Karena orang-orang yang suka mentabdirkan, mubaddir itu adalah saudaranya setan. Wa kana syaitan li rabbihi kafura, dan setan ini kufur kepada Tuhannya. Israf itu adalah dalam membelanjakan uang itu tidak ada remnya. Wah, kita dapat rezeki langsung kita belanja. Akhirnya kita susah di belakang hari, ya kan? Kemudian juga tidak boleh terlalu pelit. Jadi tengah-tengah. Nah, fenomena ini kan ada sekarang, ada satu ustadz yang saya nggak perlu sebut namanya. Dia mengajak, ayo kita sedekah, kalian sedekah, apa yang kalian punya sedekahkan semua, ada 10 juta kalian sedekahkan. Nah, ini dilarang sama Al-Quran. Karena sedekah juga ada aturannya. Jadi ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktaru wa kana baina dzalika qawama. Jadi tengah-tengah. Kalau kalian menginfakkan harta, imma itu bersedekah atau apa, jangan semuanya dikasihkan. Ini ada cerita lucu. Ada teman saya kedatangan temannya yang susah, ya kan. Kemudian teman saya itu memberikan semuanya yang ada di ATM-nya, kurang lebih 1 juta. Akhirnya istrinya marah-marah. Kenapa? Karena besoknya uangnya sudah habis, istrinya minta uang. Nah inilah, jadi dalam bersedekah pun harus tengah-tengah. Nanti kita akan lanjut lagi bab harta ini karena nggak cukup satu sesi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.